Ketika beberapa ilmuwan bekerja untuk mengendalikan kehidupan pada skala pertanian global, yang lain bekerja ke arah yang berbeda. Pertengahan 1900-an adalah periode pemeriksaan ulang salah satu pertanyaan besar kami, apa tepatnya adalah kehidupan? Mari kita bicara DNA dan biotek. Meskipun ceritanya rumit, seringkali disederhanakan menjadi satu penemuan besar DNA. Dibuat pada tahun 1953 oleh dua pria yang memenangkan Nobel. Ada orang lain yang terlibat. Pada tahun 1940-an, para peneliti mengetahui bahwa inti sel mengandung struktur berbentuk benang. Disebut kromosom yang memainkan peran penting dalam pembelaan sel. Kromosom tampaknya terbuat dari campuran protein dan hal-hal lain. Dan hal penting lainnya ini adalah molekul yang terbuat dari karbon, nitrogen, hidrogen, dan fosfor. Ini adalah asam deoksiribonukleat. Ini adalah asam deoksiribonukleat atau DNA. Terisolasi, DNA terlihat seperti bubuk putih. Tapi tidak ada yang tahu struktur DNA. Struktur molekul yang memberitahu kita tentang cara kerjanya dan mungkin bagaimana untuk mendesain ulang itu. Pada tahun 1944, fisikawan Australia Erwin Schrödinger menerbitkan sebuah buku pendek berjudul What is Life? Meninjau pertanyaan yang tampak sederhana ini, para ilmuwan tahu bahwa pasti ada unit hereditas gen yang pasti ada bagian dari kromosom. Schrödinger meneliti hukum fisika, menentukan bahwa gen harus sangat kecil, hanya beberapa ribu atom dalam ukuran. Ini harus bervariasi, namun harus teratur dan tidak terlalu banyak menimbulkan mutasi. Jadi, Schrödinger menolak tantangan. Bagaimana gen ini secara fisik dikodekan informasi yang mendefinisikan kehidupan? Dia berpendapat bahwa ini adalah salah satu pertanyaan yang paling menarik yang dihadapi sains. Dan dia menyarankan bahwa salah satu orang yang paling siap untuk menjawabnya adalah ahli biofisika, Max Delbruck. Delbruck menjalankan jaringan penelitian yang terorganisir secara longgar di Cold Spring Harbor Laboratory, Caltech, dan di tempat lain disebut Grup Hague. Grup bekerja dengan virus yang parasit bakteri yang disebut bakteriofag. Virus hanyalah asam nukleat dalam tubuh robot kecil, yaitu protein kecil. Grup Hague melakukan pekerjaan penting tentang bagaimana kehidupan bekerja dalam skala kecil menggunakan radioaktif pelacak di dalam virus. Tetapi, bahkan mereka tidak tahu apa itu bagian DNA atau bagian protein dari virus yang mengambil ahli bakteri. Dan tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana informasi dikodekan secara fisik. Jadi, pada tahun 1950-an, tekanan untuk memahami DNA mulai. Meskipun tidak semua orang yakin bahwa DNA adalah substrat fisik hereditas. Meskipun ketidakpastian ini, para ilmuwan berangkat untuk memenangkan perlombaan ini. Yang paling terkenal adalah ahli kimia Amerika, Linus Pauling, yang kemudian bergabung dengan daftar pendek orang dengan 2 hadiah Nobel. Pauling adalah pilihan yang jelas karena pada tahun 1951 ia mengkarakterisasi struktur helix alpha dari protein umum. Dia menggunakan pendekatan empiris, yaitu kristalografi sinar X. Sinar X yang memiliki panjang gelombang yang jauh lebih kecil daripada cahaya tampak menembus molekul, lalu menyebar, membuat pola difraksi yang mengungkapkan informasi tentang bentuk molekul. Kristalografi adalah teknik yang sangat sulit, tetapi Pauling dengan tepat menunjukkan bagaimana protein biasa terlipat menjadi spiral kecil yang elegan. Dia kemudian memutuskan untuk menangani DNA, kemudian salah menebak bahwa itu terdiri dari 3 helix.
juga dalam perlombaan adalah James Watson, seorang ahli biokimia Amerika yang brilian, muda dan hebat. Brilian adalah eufemisme sejarawan untuk si hebat. Dia adalah anggota klub Peck dan penggemar Kroninger, What's Its Life. Watson melakukan perjalanan ke laboratorium Cavendish Universitas, Cambridge. Di sana ia bermitra dengan ahli biofisika Inggris, Francis Crick, yang menjadi salah satu yang hebat ahli teori biologi modern. Pendekatan Watson dan Crick adalah memodelkan DNA, menanyakan atom mana yang pergi kemana berdasarkan tentang hukum fisika dan kimia. Sekarang jika Anda membaca autobiografi terlaris Watson, The Double Helix, Anda akan berpikir dia dan Crick melakukan pekerjaan berat dalam menentukan struktur DNA. Anda tidak akan tahu bahwa Harvard University Press menolak menerbitkan bukunya karena karakterisasi yang berpotensi mencemarkan nama baik dari kolaborator mereka. Doug Bubble menunjukkan kepada kita sisi lain dari cerita ini. Watson, pemeran kimiawan Inggris Rosalind Franklin, sebagai penjahat. Franklin bekerja di King's College London, bukan Cavendish. Dan dia adalah orang Yahudi. Dan dia juga seorang wanita. Dia juga pergi ke ceramah Watson dan Crick dan merobek model DNA yang mereka sarankan. Kepala Cavendish dipermalukan, melarang mereka melakukan lebih banyak pemodelan DNA. Anda tahu, Franklin adalah seorang ahli terkemuka dalam kristalografi sinar X. Foto-fotonya menunjukkan bahwa ada dua bentuk DNA, yaitu A yang kering dan kristal dan B yang basah. Bagaimana DNA terlihat dalam sel hidup? Penemuan ini merupakan langkah mendasar dalam memahami DNA. Kita sekarang tahu ada bentuk ketiga, yaitu Z-DNA. Kemudian pada tahun 1952, Franklin membuat salah satu foto paling terkenal dalam sains, yaitu foto 51. Ini menunjukkan pola X yang jelas, tanda helix atau bentuk tangga spiral. Tetapi Franklin tidak tahu bahwa wakil direktur labnya, Maurice Wilkins, diam-diam memberikan catatan dan gambarannya kepada Watson dan Crick. Sisanya menjadi sejarah. Pada tahun 1953, mengerjakan model mereka, meninjau fakta tentang 4 asam nukleat dalam DNA atau basa, dan melihat gambar Franklin, Watson dan Crick menyadari bahwa DNA pastilah helix ganda, dan bas harus dipasangkan sehingga As sama dengan TS dan GS cocok dengan CS. Kemudian bentuk crystalline helix ganda memungkinkan DNA untuk mengirimkan informasi dari generasi ke generasi dengan sedikit kesalahan penyalinan. Mesin seluler membuka reselling tangga ke bawah tengah dan mencari tahu setengah dari pasangan basah dengan melihat yang lain. Jika salah satu basis adalah A, itu harus terhubung ke T. Sederhana. Watson dan Crick mengundang Franklin ke Cambridge untuk meninjau pekerjaan mereka. Dia segera mengakui bahwa itu benar. Dia hanya tidak tahu seberapa besar mereka mengandalkan pekerjaannya sendiri. Terima kasih Doug Bubble. Setelah menerbitkan model dan data mereka mendukungnya, Watson dan Crick menjadi selebriti ilmiah. Franklin, bagaimanapun, meninggal sebelum waktunya terkena kanker, kemungkinan karena pekerjaannya dengan sinar X, dan hadiah Nobel tidak diberikan secara anumerta. Jadi pada tahun 1962, Watson, Crick, dan Wilkins berbagi Nobel tanpa mengakui hutang mereka berhutang pada Franklin. Tetapi sebagian karena Watson menggambarkan Franklin dengan sangat buruk dalam bukunya. Dia menyebut Franklin asisten Wilkins. Sejarawan kembali dan meneliti hidupnya, menulis kembali pemeran protagonis dalam cerita DNA.
Jadi, objek ilmiah seperti DNA dirakit dari objek ilmiah lain seperti sinar X gambar, buku teks, dan model 3 dimensi dari timah dan karton. Tetapi juga salah satu ide-ide seperti triple helix Pauling serta hubungan dan dorongan kompetitif untuk ketenaran. Dengan terungkapnya DNA, kehidupan itu sendiri secara teoritis sekarang tidak hanya dapat dibaca tetapi juga diprogram. Ingat, ini sekitar waktu yang sama dengan kelahiran komputasi. Jadi DNA menjadi program bahasa mesin untuk membuat RNA yang menjadi bahasa rakitan. Program untuk membuat protein yang terbuat dari bahan kehidupan. Proses ini dianggap seperti komputer, hanya bergerak dalam satu arah dari DNA ke RNA menjadi protein. Aturan ini pertama kali diungkapkan oleh Crick adalah dogma sentral genetika. Kami sekarang tahu ini lebih rumit, tetapi ide dasarnya berguna. Pertanyaan setelah tahun 1953 adalah bagaimana lagi kode genetik? DNA memiliki 4 huruf asam nukleat A, T, G, dan C dengan U bukan T pada RNA. Tapi bagaimana kode ini untuk 20 huruf asam amino pada protein? Beberapa penemu DNA kembali ke papan gambar teoritis. Pada tahun 1954, Watson dan fisikawan Soviet Amerika Georgy Gamow mendirikan RNA Tie Club untuk mengetahuinya. Dan Gamow, Crick, dan lainnya melakukan pekerjaan teoretis yang penting. Tetapi pada tahun 1961, ahli biokimia Marshall Nirenberg dan Heinrich Mattei meretas bagian pertama dari kode. Dan selama tahun 1960-an, ahli biokimia lain menemukan sisanya, termasuk cara kerja RNA. Juga pada tahun 1953, ahli kimia Universitas Chicago Stanley Miller dan penasihatnya Harold Urey menghasilkan asam amino, bahan penyusun kehidupan, dan kaldu yang dialiri listrik dari nutrisi tidak hidup. Eksperimen Miller-Urey mendukung gagasan bahwa semua kehidupan di bumi muncul pada zaman purba, subnutrisi dasar miliaran tahun yang lalu. Namun beberapa ilmuwan termasuk Crick menemukan hal ini tidak mungkin dan berpikir mungkin ada kehidupan di bumi, berasal dari luar angkasa. Sebuah ide yang disebut panspermia, penemuan tahun 1953 menandai era baru dalam biologi. Evolusi sekarang memiliki dasar molekuler. Mutasi adalah kesalahan penyalinan dalam DNA. Jarang tetapi tidak terhindarkan. Mutasi memunculkan variasi yang dijelaskan Darwin dan Wallace. Teknik molekuler merevolusi studi evolusi. Spesies dikelompokkan kembali berdasarkan kesamaan DNA mereka, bukan struktur fisiknya yang terlihat. Kepiting misalnya berevolusi beberapa kali terpisah jutaan tahun, ternyata memiliki armor kulit dari tangan cakar dan mampu mencerna sampah secara harafiah. Sangat berguna di lingkungan berair yang berbeda. Penggunaan lain dari kode genetik yang baru diuraikan adalah industri. Bisa dibilang bioteknologi sudah ada sejak lama. Bagaimanapun, bir dibuat menggunakan galur ragi yang direkayasa. Tetapi proses ini memakan waktu lama dan melibatkan pemilihan strain atau memilih jenis ragi. Dengan properti yang berguna, bukan pengeditan skala molekul. Setelah tahun 1953, para ilmuwan mulai mencari gen yang terhubung dengan sifat-sifat yang diminati. Misalnya adalah mengetahui kode gen untuk sifat apa yang tidak berguna tanpa harus cara untuk memindahkan gen-gen itu. Jadi, biotek lepas landas pada awal 1970-an di San Francisco setelah Paul Berg, Stanley dan Cohen dan Herbert Boyer menerbitkan hasil eksperimen dengan DNA rekombinan atau rDNA baru. Bagaimana sintesis DNA yang dibuat dengan mengkloning bagian dari genom satu organisme ke dalam lain dengan rDNA, para ilmuwan dapat menyambung urutan DNA. Berg menjadi orang pertama yang menghubungkan DNA dari dua spesies berbeda dalam satu mikroba.
rDNA memungkinkan para ilmuwan untuk menyalin gen yang terlibat dalam penciptaan yang penting, hormon insulin, yang mengatur beberapa banyak gula yang dimiliki tubuh dan dalam aliran darahnya menjadi bakteri dan ragi. Sebelum rDNA, penderita diabetes harus mendapatkan insulin dari babi atau hewan lain, tetapi sintesis insulin lebih murni. Rekayasa genetika industri meledak pada tahun 1980. Mahkamah Agung Amerika Serikat mendengar kasus penting yang disebut Diamond v. Chakrabarty. Pertanyaannya adalah apakah sebuah perusahaan dapat mematenkan bentuk kehidupan yang direkayasa secara biologis? Apakah mikroba yang dirancang untuk memakan minyak yang tumpah? Scotus menjawab ya. Jika Anda merekayasa genom suatu organisme, maka itu menjadi teknologi. Dan pada tahun 1980, industri biotek juga melakukan penawaran umum perdana atau IPO. Beberapa perusahaan diluncurkan dengan valuasi besar-besaran dari universitas terutama di sekitar San Francisco dan Boston mulai melihat karya ilmiah mereka. Penemuan sebagai sumber utama uang, mereka mendirikan kantor ahli teknologi atau perizinan pengetahuan ilmiah dari kehidupan itu sendiri menjadi teknologi potensial. Lain kali kita akan melihat bagaimana teknologi biologi mengubah kedokteran dan pertanian. Saatnya kelahiran Big Pharma, GMO, dan IVF. Crash Course History of Science difilmkan di studio Dr. Charlie C. Kinney di Missoula, Montana, dan itu dibuat dengan bantuan semua orang baik. Ini dan